Ginjal Anda bisa kehilangan lebih dari separuh kapasitas fungsionalnya, namun Anda akan merasa benar-benar normal. Tanpa rasa sakit, tanpa gejala, tak ada yang membuat Anda perlu pergi ke dokter. Semuanya terasa normal. Anda menjalani hari-hari seperti biasa. Padahal, separuh fungsi ginjal Anda sudah hilang. Saya ingin membahas sesuatu yang memengaruhi 1 dari 5 orang dewasa di Indonesia dan merusak ginjal mereka. Menurut BMC Public Health, sekitar 28% pria dewasa dan 46% wanita dewasa di Indonesia menderita sindrom metabolik. Sindrom metabolik, sekumpulan kondisi yang meliputi lemak perut, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, trigliserida tinggi, dan HDL rendah, memengaruhi 1 dari 3 orang dewasa di Polandia. Dan salah satu konsekuensi yang paling diam-diam dan paling menghancurkan adalah kerusakan ginjal yang lambat dan tanpa gejala. Ada jendela waktu di mana kerusakan ini dapat dihentikan dan dibalikkan. Namun, jendela waktu itu hampir sepenuhnya diam. Dan saat kebanyakan orang menyadari keberadaannya, jendela itu sudah tertutup. Itulah yang akan dibahas dalam video ini. Bagaimana sindrom metabolik merusak ginjal Anda, mengapa Anda tidak akan merasakannya, dan apa yang sebenarnya dapat Anda lakukan untuk mengatasinya sekarang juga. Mari kita bahas. Sebelum kita membahas bagaimana sindrom metabolik merusak ginjal Anda, saya ingin memastikan kita memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang sebenarnya dilakukan organ-organ ini, karena kebanyakan orang sangat meremehkan fungsinya. Kedua ginjal Anda, masing-masing seukuran kepalan tangan, bersama-sama menyaring sekitar 200 liter darah setiap hari. Seluruh volume darah Anda mengalir melaluinya sekitar 40 kali sehari. Setiap tetes darah dalam tubuh Anda berputar melalui ginjal Anda tanpa henti, setiap hari dalam hidup Anda. Dan penyaringan hanyalah permulaan. Ginjal Anda mengatur keseimbangan cairan di seluruh tubuh Anda. Ginjal menjaga elektrolit Anda, natrium, kalium, kalsium, dalam kisaran sempit yang dibutuhkan jantung, saraf, dan otot Anda untuk berfungsi. Jantung Anda benar-benar tidak dapat mempertahankan ritme normal tanpa ginjal yang menjaga kalium dalam kisaran yang tepat. Ginjal mengatur tekanan darah melalui sistem yang disebut RAAS, sistem renin-angiotensin-aldosteron, yang menjadi sangat penting ketika terjadi masalah. Ginjal memproduksi eritropoietin, yang memberi sinyal kepada sumsum tulang Anda untuk memproduksi sel darah merah. Ginjal mengaktifkan vitamin D. Ginjal menjaga keseimbangan asam basa dalam darah Anda. Organ-organ ini melakukan pekerjaan yang jumlahnya hampir tak terbayangkan, secara terus-menerus, tanpa Anda sadari. Sekarang, inilah bagian yang sangat penting. Setiap ginjal mengandung sekitar 1 juta unit penyaring kecil yang disebut nefron. Setiap nefron mengandung glomerulus, sekumpulan kapiler kecil tempat penyaringan benar-benar terjadi, dan tubulus tempat cairan yang telah disaring diproses dan semua yang dibutuhkan tubuh Anda diserap kembali. Anda terlahir dengan jumlah nefron yang tetap. Dan inilah kenyataan pahitnya, nefron tidak dapat beregenerasi. Ketika sebuah nefron rusak, ia hilang selamanya. Tidak ada penggantinya, tidak ada perbaikan. Nefron itu hilang begitu saja, dan tugas yang dilakukannya harus diambil alih oleh nefron yang tersisa. Inilah mengapa kisah yang akan saya ceritakan kepada Anda sangat penting. Sindrom metabolik tidak merusak ginjal Anda melalui satu mekanisme saja. Sindrom ini menyerang melalui 5 jalur yang terjadi secara bersamaan dan saling tumpang tindih, yang saling memperkuat satu sama lain. Saat satu jalur menyerang dari satu arah, jalur lainnya menyerang dari arah yang berbeda pada saat yang bersamaan. Inilah yang membuat sindrom metabolik sangat merusak kesehatan ginjal. Jalur pertama adalah resistensi insulin. Sebagian besar orang tahu bahwa resistensi insulin adalah ciri utama sindrom metabolik. Yang tidak diketahui banyak orang adalah bahwa kadar insulin yang terus-menerus tinggi, hiperinsulinemia, yang terjadi ketika tubuh terus memproduksi lebih banyak insulin untuk mengkompensasi resistensi, secara langsung merusak ginjal Anda melalui mekanisme yang tidak ada hubungannya dengan gula darah. Di dalam glomerulus terdapat sel-sel khusus yang disebut podosit yang membentuk penghalang filtrasi. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of the American Society of Nephrology menunjukkan bahwa resistensi insulin merusak integritas struktural podosit ini. Penghalang filtrasi menjadi bocor. Protein yang seharusnya tetap berada di dalam darah mulai bocor ke dalam urin, suatu kondisi yang disebut proteinuria. Dan inilah bagian yang kejam, protein dalam tubulus bersifat toksik bagi sel-sel tubulus.
Kebocoran itu sendiri mempercepat kerusakan. Hiperinsulinemia juga mengaktifkan sistem saraf simpatik dan sistem RAAS, sehingga meningkatkan tekanan darah dan retensi natrium. Hal ini membawa kita ke jalur kedua. Jalur kedua adalah hipertensi. Glomeruli Anda dirancang untuk beroperasi dalam rentang tekanan tertentu. Mereka adalah struktur yang sangat rapuh. Ketika tekanan darah sistemik naik, tekanan tersebut diteruskan langsung ke kapiler glomerulus. Seiring waktu, stres mekanis secara fisik merusak dinding kapiler dan memicu glomerulosklerosis, pembentukan jaringan parut dan pengerasan glomerulus. Begitu glomerulus mengalami sklerosis, nefron tersebut hilang. Sebuah studi besar yang diterbitkan di New England Journal of Medicine yang memantau lebih dari 300.000 orang menunjukkan hubungan langsung dan linier antara tingkat tekanan darah dan risiko penyakit ginjal stadium akhir. Bahkan tekanan darah dalam rentang normal tinggi, 130 hingga 139 atas 85 hingga 89, sudah merusak ginjal. Bukan tekanan darah tinggi, normal, sudah menyebabkan kerusakan. Hipertensi juga merusak arteri-arteri kecil yang memasok darah ke nefron. Seiring arteri-arteri ini menebal dan mengeras, aliran darah ke nefron berkurang. Nefron mulai mati akibat kekurangan oksigen. Dan kemudian siklus berbahaya dimulai. Seiring ginjal rusak, mereka memproduksi lebih banyak renin, yang meningkatkan tekanan darah lebih lanjut, yang merusak lebih banyak nefron, yang memicu produksi renin lebih banyak. Sebuah lingkaran setan yang mempercepat penurunan fungsi ginjal secara mandiri. Jalur ketiga adalah peningkatan kadar gula darah. Berikut adalah hal yang sangat kurang disadari. Bahkan kadar glukosa pradiabetes pun menyebabkan kerusakan ginjal progresif. Anda tidak perlu didiagnosis diabetes agar kadar gula darah tinggi Anda merusak ginjal Anda. Ketika glukosa secara kronis meningkat, ia bereaksi dengan protein dan lipid di seluruh tubuh untuk membentuk produk akhir glikasi lanjutan, EGS. Di ginjal, EGS menumpuk di membran dasar glomerulus, membuatnya kaku, tebal, dan tidak berfungsi, sambil mengaktifkan jalur peradangan dan menghasilkan stres oksidatif langsung di jaringan ginjal. Gula darah tinggi juga mengaktifkan molekul sinyal bernama TGF-beta, Transforming Growth Factor Beta, yang merupakan salah satu pemicu fibrosis ginjal paling kuat yang kita ketahui. Fibrosis berarti jaringan parut. Jaringan parut menggantikan jaringan ginjal yang berfungsi. Ini adalah jalur umum akhir di mana semua bentuk kerusakan ginjal menghancurkan nefron. Dan pada tahap awal peningkatan gula darah, ginjal sebenarnya menyaring terlalu banyak, ginjal bekerja terlalu keras. Hiperfiltrasi ini terdengar bermanfaat, tetapi justru membuat glomeruli mengalami tekanan mekanis yang merusak bahkan sebelum perubahan struktural terlihat. Kerusakan sedang terjadi, Anda hanya belum bisa melihatnya. Jalur keempat adalah peradangan kronis dan stres oksidatif. Sindrom metabolik pada dasarnya adalah keadaan peradangan sistemik kronis tingkat rendah. Tubuh Anda berada dalam aktivasi kekebalan tingkat rendah yang terus-menerus. Dan ginjal Anda berada tepat di tengah badai peradangan tersebut. Lemak visceral, lemak perut dalam yang menjadi ciri obesitas sentral, tidak hanya berada di sana untuk menyimpan energi. Lemak ini merupakan organ endokrin aktif yang memproduksi aliran sitokin proinflamasi secara terus-menerus, TAN-alpha, IL-6, IL-1 beta. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of the American Society of Nephrology menunjukkan bahwa peningkatan kadar IL-6 dan TAN-alpha dalam sirkulasi pada pasien sindrom metabolik secara independen terkait dengan penurunan fungsi ginjal selama 5 tahun, bahkan setelah mengontrol tekanan darah dan gula darah. Peradangan itu sendiri secara langsung merusak ginjal. Di dalam ginjal, peradangan kronis mengaktifkan sel-sel imun yang menyusup ke jaringan ginjal dan menghasilkan spesies oksigen reaktif yang merusak endotel glomerulus, mengganggu aliran darah, serta mengaktifkan jalur fibrosis yang secara bertahap menggantikan jaringan fungsional dengan jaringan parut. Terakhir, jalur kelima adalah dislipidemia dan nefrotoksisitas lipid. Profil lipid abnormal pada sindrom metabolik, trigliserida tinggi, HDL rendah, LDL kecil dan padat yang meningkat, menyebabkan kerusakan ginjal melalui mekanisme yang baru sekarang mulai dipahami sepenuhnya. Konsep ini disebut nefrotoksisitas lipid. Ketika lemak berlebih bersirkulasi dalam aliran darah, lemak mulai menumpuk di dalam sel-sel ginjal, terutama sel-sel tubulus. Endapan lemak mengganggu fungsi tubulus, memicu peradangan, dan menyebabkan kematian sel.
Partikel LDL teroksidasi merusak endotel glomerulus dan mengaktifkan jalur fibrosis yang sama yang dipicu oleh glukosa dan peradangan. Sebuah studi prospektif besar yang diterbitkan dalam American Journal of Kidney Diseases yang mengamati lebih dari 5.000 orang dewasa menemukan bahwa kadar trigliserida yang tinggi secara independen memprediksi penurunan fungsi ginjal selama 20 tahun, bahkan setelah menyesuaikan dengan tekanan darah, gula darah, dan faktor metabolik lainnya. Kelainan lipid itu sendiri, terlepas dari faktor lain, memprediksi kerusakan ginjal. Inilah bagian yang benar-benar membuat saya kesal. Karena menurut saya hal ini menunjukkan kegagalan besar dalam cara kita melakukan screening penyakit ginjal. Inilah kenyataan biologisnya. Ginjal Anda dapat kehilangan sekitar 50 hingga 60% fungsinya sebelum kadar kreatinin serum Anda naik di atas rentang normal. Setengah fungsi ginjal Anda hilang. Tes darah standar mengatakan normal. Ini terjadi karena nefron yang tersisa mengkompensasi dengan bekerja lebih keras, proses yang disebut hiperfiltrasi. Masing-masing meningkatkan laju filtrasinya untuk menutupi kekurangan. Hal ini menjaga fungsi keseluruhan tetap dalam rentang normal untuk waktu yang sangat lama. Namun, inilah ironi yang kejam, kompensasi tersebut memaparkan nefron yang tersisa pada stres mekanis tambahan, yang mempercepat kehancuran mereka sendiri. Kompensasi tersebut secara bersamaan menyembunyikan kerusakan dan mempercepatnya. Ada penanda dini yang jauh lebih sensitif, rasio albumin kreatinin urin, atau UACR. Tes ini mengukur jumlah protein yang sangat kecil yang bocor ke dalam urin, yang menandakan bahwa penghalang filtrasi sedang rusak. Studi HOPE yang terbit di jurnal Lancet, melibatkan lebih dari 9.000 pasien, menunjukkan bahwa bahkan peningkatan sangat kecil pada albumin urin secara dramatis meningkatkan risiko penurunan fungsi ginjal dan kejadian kardiovaskular. Mikroalbuminuria muncul bertahun-tahun, terkadang puluhan tahun, sebelum kadar kreatinin mulai meningkat. Namun, tes UACR tidak dilakukan secara rutin pada pasien sindrom metabolik di banyak fasilitas klinis. Orang-orang dengan semua faktor risiko penyakit ginjal progresif hanya memeriksa, diberitahu bahwa ginjal mereka baik-baik saja, sementara kerusakan yang dapat dideteksi dini dan reversibel sama sekali tidak terdeteksi. Jalur perkembangan gejala membuat hal ini semakin mengkhawatirkan. Pada tahap awal penyakit ginjal, kebanyakan orang merasa normal sepenuhnya. Seiring fungsi ginjal terus menurun hingga mencapai penyakit ginjal sedang, gejala-gejala menjadi samar dan mudah diabaikan, kelelahan yang persisten, tekanan darah yang sedikit meningkat, bangun di malam hari untuk buang air kecil lebih sering dari biasanya. Tak satu pun dari gejala ini yang akan membuat kebanyakan orang pergi ke ahli nefrologi. Pada saat gejala uremik klasik muncul, mual, muntah, kelelahan parah, kebingungan mental, kelebihan cairan yang parah, fungsi ginjal sudah sangat terganggu dan dialisis mungkin hanya tinggal beberapa minggu lagi. Jendela untuk intervensi yang berarti telah tertutup sejak lama. Dan inilah bagian yang membuat hal ini semakin kompleks. Begitu kerusakan ginjal terjadi, hal itu memicu umpan balik yang memperburuk sindrom metabolik yang menyebabkannya. Penurunan fungsi ginjal mengganggu pembersihan insulin, memperburuk hiperinsulinemia. Hal itu mengaktifkan sistem renin-angiotensin-aldosteron, RAS, yang semakin meningkatkan tekanan darah. Hal itu memicu peradangan lebih lanjut, yang memperburuk resistensi insulin. Hal itu mengganggu aktivasi vitamin D, yang memengaruhi fungsi metabolik. Masing-masing hal ini menciptakan lingkaran umpan balik yang mempercepat kedua kondisi tersebut secara bersamaan. Begitu lingkaran ini berjalan, ia cenderung mempertahankan dirinya sendiri. Izinkan saya menjelaskan apa yang sebenarnya didukung oleh penelitian, karena saya ingin Anda mendapatkan sesuatu yang nyata dan dapat ditindaklanjuti dari video ini. Intervensi yang paling ampuh adalah mengobati sindrom metabolik itu sendiri. Dan cara paling ampuh untuk melakukannya adalah penurunan berat badan yang signifikan, khususnya pengurangan adipositas visceral. Sebuah meta-analisis yang diterbitkan dalam Journal of the American Medical Association, yang meninjau 28 uji klinis terkontrol acak, menemukan bahwa penurunan berat badan pada pasien sindrom metabolik secara signifikan mengurangi ekskresi albumin urin, meningkatkan EGFR, dan menurunkan tekanan darah, ketiga indikator kesehatan ginjal utama, dengan manfaat yang sebanding dengan jumlah berat badan yang hilang. Penurunan berat badan sebesar 5 hingga 7% saja sudah menghasilkan manfaat yang terukur bagi ginjal. Anda tidak perlu menurunkan berat badan sebanyak 50 pon untuk mulai melindungi ginjal Anda.
Itulah mengapa kami merekomendasikan diet ketogenik yang dipadukan dengan puasa intermiten. Menghilangkan fruktosa, terutama dari minuman berpemanis, adalah salah satu perubahan pola makan dengan dampak tunggal terbesar yang dapat Anda lakukan. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of the American Society of Nephrology menunjukkan bahwa asupan fruktosa yang lebih tinggi secara independen terkait dengan penurunan fungsi ginjal, bahkan setelah mengontrol asupan kalori total dan faktor metabolik lainnya. Fruktosa sangat bermasalah karena secara bersamaan mendorong penumpukan lemak visceral, produksi asam urat, resistensi insulin, dan kerusakan ginjal secara langsung. Pembatasan natrium sangat penting untuk mengontrol tekanan darah dan mengurangi beban glomerulus. Dan pola makan berbasis tanaman telah menunjukkan manfaat khusus bagi ginjal melalui penurunan beban asam diet. Penelitian dari Johns Hopkins menunjukkan bahwa mengurangi beban asam diet melalui peningkatan konsumsi makanan nabati memperlambat perkembangan CKD secara independen dari faktor diet lainnya. Baik latihan aerobik maupun latihan resistensi secara independen mengurangi penanda kerusakan ginjal bahkan tanpa penurunan berat badan yang signifikan. Sebuah uji klinis terkontrol acak yang diterbitkan dalam Journal of the American Society of Nephrology menunjukkan bahwa 12 minggu latihan aerobik yang diawasi pada pasien dengan CKD dan sindrom metabolik secara signifikan mengurangi albuminuria dan meningkatkan tekanan darah dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak aktif. Usahakan 150 hingga 300 menit aktivitas aerobik sedang per minggu dengan latihan resistensi 2 hari atau lebih per minggu. Saya ingin membahas hal ini secara mendalam karena cerita farmakologis mengenai perlindungan ginjal telah berubah secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Blokade RAAS, inhibitor S atau ARB, tetap menjadi landasan utama. Obat-obatan ini menurunkan tekanan glomerulus, mengurangi proteinuria, dan memperlambat fibrosis secara independen dari efek tekanan darah. Uji klinis bersejarah seperti RANAL dan IDNT menunjukkan bahwa ARB mengurangi risiko mencapai penyakit ginjal stadium akhir sekitar 25 hingga 30% pada orang dengan nefropati diabetes. Namun, perkembangan yang benar-benar menarik adalah inhibitor SGLT2. Obat-obatan ini awalnya dikembangkan sebagai obat diabetes. Kemudian, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi dalam uji klinis ginjal. Uji klinis CREDENCE yang diterbitkan di New England Journal of Medicine menunjukkan bahwa canagliflozin mengurangi titik akhir gabungan gagal ginjal, peningkatan 2 kali lipat kreatinin, dan kematian akibat ginjal atau kardiovaskular sebesar 30%. Uji klinis DAPA-CKD menunjukkan bahwa dapagliflozin mengurangi titik akhir gabungan yang sama sebesar 39%, dan yang penting, hampir sepertiga peserta dalam uji klinis tersebut bahkan tidak menderita diabetes. Perlindungan ginjal ini terjadi secara independen dari efek pada kadar gula darah. Mekanisme yang terlibat tampaknya meliputi pengurangan hiperfiltrasi glomerulus, efek antiinflamasi langsung, pengurangan stres oksidatif, peningkatan fungsi mitokondria pada sel ginjal, dan penurunan kadar asam urat. Baik canagliflozin maupun dapagliflozin kini telah mendapat persetujuan FDA secara khusus untuk perlindungan ginjal pada pasien CKD. Jika Anda menderita sindrom metabolik dengan tingkat penyakit ginjal apapun, tanyakan kepada dokter Anda tentang kelas obat ini. Buktinya sangat kuat. Agonis reseptor GLP-1, kelas semaglutid, juga menunjukkan manfaat ginjal di luar penurunan berat badan. Uji klinis FLOW yang diterbitkan pada 2024 menunjukkan semaglutid mengurangi progresivitas penyakit ginjal dan kematian kardiovaskular pada orang dengan diabetes tipe 2 dan CKD sebesar 24%. Studi mekanistik menyarankan efek antiinflamasi dan antifibrotik langsung pada jaringan ginjal di luar apa yang dapat dijelaskan oleh penurunan berat badan saja. Apa yang harus dihindari? NSAID, ibuprofen, naproxen, bersifat nefrotoksik secara langsung dan harus diminimalkan atau dihindari pada siapapun dengan sindrom metabolik, bahkan mereka yang saat ini memiliki fungsi ginjal normal. Penelitian yang diterbitkan dalam Archives of Internal Medicine menunjukkan penggunaan rutin NSAID terkait dengan peningkatan risiko 25% untuk mengembangkan CKD selama masa tindak lanjut 10 tahun. Jika Anda membutuhkan pengendalian nyeri dan memiliki sindrom metabolik, diskusikan hal ini dengan dokter Anda. Izinkan saya merangkum semuanya. Sindrom metabolik menyerang ginjal Anda melalui 5 jalur secara bersamaan. Hiperinsulinemia merusak penghalang filtrasi. Tekanan darah tinggi secara fisik menghancurkan nefron melalui tekanan mekanis.
Kadar gula darah yang tinggi menghasilkan produk glikasi yang beracun dan memicu fibrosis. Peradangan kronis terus-menerus menyerang jaringan ginjal. Dan dislipidemia menumpuk lemak di sel-sel ginjal dan mempercepat penyakit arteri pada pembuluh darah yang memasok nefron. Kelima jalur tersebut bekerja secara bersamaan. Mereka saling memperkuat satu sama lain. Dan begitu kerusakan ginjal mencapai ambang batas tertentu, hal itu memicu reaksi balik yang memperparah sindrom metabolik yang menjadi penyebabnya, sehingga menciptakan lingkaran setan yang mempercepat perkembangan kedua kondisi tersebut secara bersamaan. Yang tragis adalah bahwa seluruh proses ini hampir sepenuhnya tidak menunjukkan gejala apapun hingga sudah sangat parah. Anda bisa kehilangan setengah fungsi ginjal Anda sebelum tes darah standar menunjukkan adanya masalah. Namun, inilah yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Jendela kesempatan itu ada. Bagi kebanyakan orang yang menonton ini sekarang, kerusakan ginjal masih berada pada tahap di mana intervensi sangat efektif. Penurunan berat badan, perubahan pola makan, olahraga, penghambat RAAS, dan penghambat SGLT2, penelitian tentang semua ini benar-benar menjanjikan. Intervensi ini bekerja, biologi merespons. Namun, intervensi ini harus diterapkan selama jendela kesempatan tersebut. Jadi inilah yang ingin saya sarankan untuk Anda lakukan sekarang. Jika Anda menderita sindrom metabolik atau salah satu dari 5 komponennya, mintalah dokter Anda untuk memeriksa wajar Anda. Bukan hanya kreatinin, wajar Anda, ketahui angka tersebut. Periksalah setiap tahun. Jika angkanya tinggi, anggaplah serius, karena itu berarti jendela masih terbuka dan kerusakan masih sebagian besar dapat dibalikkan. Ketahui tekanan darah Anda, ketahui glukosa puasa dan insulin Anda, ketahui trigliserida dan HDL Anda, periksa asam urat Anda. Angka-angka ini bersama-sama memberitahu Anda kondisi kesehatan metabolik ginjal Anda dengan jauh lebih akurat daripada tes tunggal manapun. Dan tangani penyebab dasarnya, bukan hanya angka-angka yang muncul sebagai akibatnya. Penyebab dasarnya, resistensi insulin, penumpukan lemak visceral, peradangan kronis. Inilah yang merusak ginjal Anda. Tangani hal-hal tersebut, dan Anda memberi ginjal Anda peluang terbaik untuk bertahan dari dampak sindrom metabolik terhadapnya. Ginjal Anda saat ini diam-diam menanggung konsekuensi dari kesehatan metabolik Anda. Mereka tidak mengeluh, mereka tidak mengirimkan sinyal yang bisa Anda rasakan. Mereka hanya perlahan-lahan kalah dalam pertempuran ini sementara Anda merasa baik-baik saja. Ini bukan untuk menakut-nakuti Anda. Ini untuk memotivasi Anda. Karena solusinya nyata, buktinya kuat, dan bagi sebagian besar dari Anda yang menonton ini sekarang, Anda masih punya waktu. Jaga kesehatan metabolik Anda. Ginjal Anda mengandalkan hal itu. Sampai jumpa di video berikutnya.